Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kali ini ingin membahas suatu materi mengenai siklus hormonal dalam materi kuliah biologi reproduksi. Kelompok 7 ini beranggotakan saya, Saputra Dewantara, rekan saya dan dua rekan saya lainnya adalah Agisna Nurul Hasanah dan Putri Sanisa Septiani. Submateri yang akan kita bahas hari ini adalah hormon reproduksi pada pria, hormon reproduksi pada wanita, proses ovulasi dan menstruasi, dan menopause serta andropause. Untuk materi hormon reproduksi pada pria dan wanita akan disampaikan oleh saya, Saputra Dewantara. Hormon reproduksi pada pria. Yang pertama ada testosteron. Produksi testosteron ini pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik, seperti perbesaran testis dan skrotum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di sekitar kelamin, wajah, dan juga ketiak. Lalu ada juga hormon LH. Pada pria, hormon ini merangsang produksi testosteron, yang nantinya akan memengaruhi tingkat produksi sperma. Hormon LH diproduksi di kelenjar pituitari dan kerjanya saling melengkapi dengan hormon FSH. Lalu selanjutnya adalah hormon perangsang folikel. Hormon ini sangatlah penting agar nantinya organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma. Setiap hari produksi sperma ini bisa menghasilkan sampai 300 juta. Selanjutnya yaitu hormon reproduksi pada wanita. Nah, pada hormon reproduksi pada wanita ini ada hormon progesteron, estrogen, dan LH. Yang pertama ada progesteron. Nah, hormon progesteron pada wanita ini mempengaruhi siklus menstruasi dan ovulasi. Progesteron merupakan hormon ovarium yang berfungsi mempersiapkan lapisan rahim yang dikenal juga endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Lalu pada hormon estrogen, nah hormon ini merupakan hormon wanita yang diproduksi oleh ovarium. Hormon inilah yang nantinya akan berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh serta pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual serta memastikan proses ovulasi dalam siklus bulanan. Lalu ada hormon LH. Pada wanita ini tugasnya untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan juga ovulasi. Oleh karena itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Umumnya, kadar hormon LH ini pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Selanjutnya ada FSH. Hormon ini diproduksi di kelenjar hipofisis yang berperan penting pada sistem reproduksi. Bila kadarnya rendah, maka tandanya wanita tidak mengalami ovulasi. Terjadi gangguan pada kelenjar hipofisis atau bisa juga menandakan kehamilan. Lalu ada hormon oksitosin. Ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Umumnya hormon ini akan meningkat selama kehamilan, terutama ketika menjelang persalinan. Saat kadar hormon ini meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontribusi dan mempersiapkan proses persalinan. Namun, setelah melahirkan, hormon ini akan bekerja untuk merangsang kelenjar payudara dalam menghasilkan ASI. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk membahas proses ovulasi dan menstruasi. Selanjutnya yaitu proses ovulasi dan menstruasi. Setiap bulan, perempuan mengeluarkan sel telur dari ovarium atau indung telur. Dalam waktu yang sama, menjelang proses ovulasi, terjadi perubahan hormon pada tubuh perempuan. Nah, hal ini menyebabkan dinding rahim menebal untuk mempersiapkan pembuahan sel telur. Jika terjadi ovulasi, tetapi sel telur tidak dibuahi, maka dinding rahim yang menebal tersebut akan meluruh dan keluar melalui vagina. Proses inilah yang dikenal sebagai menstruasi. Proses ovulasi dan menstruasi ini terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, fase menstruasi. Lapisan dinding dalam rahim mengandung darah, sel-sel dinding rahim lendir dengan endometrium. Lapisan dinding rahim tersebut mengalami peluruhan dan keluar melalui vagina.
Nah, proses inilah dimulai sejak pertama siklus menstruasi dimulai dan bisa berlangsung pada 4-7 hari atau lebih. Yang kedua yaitu fase folikuler. Fase inilah atau tahap ini terjadi dimulai dari hari pertama menstruasi sampai memasuki fase ovulasi. Di tahap ini ovarium memproduksi folikel yang berisi sel ovum atau sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium menyebabkan endometrium makin tebal. Nah, dalam fase ini terjadi pada hari ke-7 dan 28 hari siklus menstruasi. Yang selanjutnya itu fase ovulasi. Pada fase inilah sel telur diproduksi di ovarium dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sel sperma. Sel telur yang sudah matang bergerak menuju ke tuba Fallopi dan menempel di dinding rahim. Pada umumnya sel telur ini hanya bertahan selama 24 jam. Yang keempat yaitu fase luteal. Pada fase ini yaitu fase lanjutan setelah folikel mengalami fase ovulasi yang telah pecah mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum. Hal ini memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Selanjutnya, materi terakhir yaitu mengenai menopause dan andropause. Definisi menopause menurut Maita yaitu sebagai berikut. Menopause merupakan fase terakhir di mana perdarahan haid seorang wanita berhenti sama sekali. Pada usia 50 tahun, perempuan memasuki masa menopause, sehingga terjadi penurunan atau hilangnya hormon estrogen yang dapat menyebabkan perempuan mengalami keluhan atau gangguan yang seringkali mengganggu aktivitas sehari-harinya, bahkan dapat menurunkan kualitas hidupnya. Selanjutnya yaitu mengenai materi andropause. Andropause seringkali disebut sebagai menopause pada pria, walaupun kenyataannya tidak. Terdapat sejumlah perbedaan antara menopause pada wanita dan andropause pada pria. Pada wanita, menopause terjadi pada saat ovulasi berakhir dan produksi hormon menurun selama waktu yang relatif singkat. Pada pria, produksi hormon dan penurunan bioavailabilitas hormon testosteron ini terjadi selama bertahun-tahun dengan konsekuensi tidak selalu jelas. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.